semuanya, teman-teman media yang baik hati dan sudah sabar menunggu ya. Hari ini tanggal 25 November 2025 telah dilaksanakan mediasi dengan agenda kaukus ya. Nah, kemudian harusnya kan hari ini menghadirkan masing-masing prinsipal. Nah, prinsipal kami hari ini tidak bisa hadir karena kami masih menunggu. Sebenarnya dari kemarin kami sudah mintakan informasi dari mediator untuk menanyakan apakah besok prinsipal tergugat bisa hadir apa tidak. Karena kami perlu tahu itu jauh-jauh hari supaya kami bisa mengurus administrasi permohonan kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi ada proses administrasi yang memakan waktu sehingga kami butuh kepastian itu kemarin. Nah, karena mediator menyampaikan bahwa belum ada konfirmasi dari tergugat dan beliau juga tidak bisa memastikan kehadiran prinsipal ya. Nah, oleh karena itu maka hari ini prinsipal kami tidak hadir. Nah, kemudian tadi sudah dilaksanakan proses mediasi ya. Di tahap pertama itu ya ada tanggapan masing-masing kuasa hukum ya. Tapi saya lihat begini ya, selama proses mediasi ini berjalan ada pro dan kontra ya, yang saya kira tidak pada substansinya ya. Nah, oleh karena itu ya, persoalan ini sebenarnya persoalan terkait dengan legal standing ya, yang sudah lama kami ketahui ya. Pengacara itu bertindak untuk atas nama sehingga dalam proses mediasi saya sampaikan berdasarkan surat kuasa khusus, surat kuasa istimewa yang disampaikan dalam proses mediasi ya, ini mereka ini nggak punya legal standing karena nomor perkaranya berbeda ya. Jadi surat istimewa yang disampaikan dalam proses mediasi ini bukan perkara perbuatan melawan hukum atau nomor 1000, tapi perkara uang prestasi yang lama dengan nomor perkara yang berbeda. Nah, oleh karena itu ya, maka saya sampaikan bahwa ini kuasa hukum para tergugat itu tidak punya legal standing. Benar dong. Kemudian dicek kembali oleh mediatornya. Iya benar. Gitu. Oleh karena itu, kami sebagai kuasa hukum dari penggugat ya, kami mintakan mediator untuk meminta perbaikan surat kuasa dari tergugat. Loh, gugatan perbuatan melawan hukum atau ondra hermetic deck itu berbeda dengan gugatan uang prestasi. Nomor perkaranya berbeda. Gugatan kami ini perkara nomor 1000 garing PDTG 2025. Sedangkan surat istimewa yang dihadirkan dalam proses mediasi adalah gugatan uang prestasi dengan nomor 389. Kan berbeda nomornya. Nah, oleh karena itu saya kira kan kita ini sebagai lawyer, sebagai advokat kan bertindak berdasarkan legal standing, surat kuasa. Oleh karena itu surat kuasanya tidak sesuai dengan gugatan nomor 1000 garing PDT 2005, maka kami sampaikan ke mediator, mereka ini tidak layak di ruangan ini. Tidak punya legal standing. Nah, sehingga mereka keluar minta ini out ke ini keluar ruang mediasi. Itu yang terjadi. All out. Iya, all out ya. All out. Iya. Jadi itu yang terjadi. Loh, ini sebenarnya dari awal kan sudah tahu nih. Loh, ini kenapa surat kuasa istimewa ini perkara nomor perkaranya berbeda? Ini kan yang kita sedang ini mediasi kan perkara nomor 1000. Perbuatan melawan hukum, bukan perkara 389 uang prestasi. Karena perkara 389 uang prestasi sudah dicabut resmi. Gitu loh. Jadi kami bukan mengada-ngada, kami bekerja berdasarkan fakta dan berdasarkan legal standing. Legal standing apa? Surat kuasa kami sesuai dengan nomor perkara. Begitu. Kabarnya mereka juga meminta agar gugatan yang kali ini jangan dicabut lagi, Bang. Kami tidak pernah berniat untuk mencabut gugatan itu. Ya. Tidak usah diminta juga, kami akan lanjut karena kami tahu apa yang kami kerjakan ini ya. Ini sudah sesuai dengan prosedural hukum. Ya. Jadi artinya begini, kita ini dari awal kan mereka ini kan keluar-keluar tuh ya dalam proses mediasi. Sebenarnya dari awal itu kami sudah tahu, waduh ini sebenarnya mereka nggak punya legal standing.
bicara A sampai Z dalam proses mediasi. Tapi kan kita dalam proses mediasi kan nggak bicara konflik, ya. Kita bicara bagaimana cari solusi nih, gitu ya. Tapi hari ini, ya, ada narasi-narasi yang saya kira nggak tepat. Makanya saya buka hari ini. Saya bilang, ini kuasa hukum yang mengklaim dirinya kuasa hukum tergugat tidak punya legal standing, nggak layak dalam ruangan ini karena surat kuasanya nggak ada. Begitu, ya. Ini jadi pembelajaran loh buat masyarakat. Jadi kalau ada orang bicara cuap-cuap, dia kapasitasnya apa? Sebagai apa? Sebagai public figure, sebagai praktisi hukum, sebagai kuasa hukum, ya. Karena banyak juga orang-orang nggak punya legal standing, nggak jelas apakah sebagai praktisi hukum atau sebagai kuasa hukum, tapi cuap-cuap, nggak jelas gitu. Dan dia juga mengatakan berhenti mencari panggung dan melakukan live di TikTok. Itu bagaimana, Bang? Live bagaimana? Kami ini kalau konferensi pers begini, narasi kami itu narasi hukum sesuai dengan fakta. Karena dalam hukum itu ada namanya dogmatik hukum. Dogmatik hukum itu adalah yang diuji adalah ajas dan norma. Ada bicara namanya teori, ada bicara namanya filosofi. Nah, kalau bisa kami cari panggung, ya, saya kira nggak perlu lewat ini. Kami sudah punya panggung masing-masing, ya. Kami menyampaikan argumentasi hukum kami, pendapat hukum kami sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Dan saya kira seluruh masyarakat Indonesia bisa menilai itu. Jadi kalau kami bicara ada referensi hukumnya, ada landasan hukumnya. Nah, kalau saya menolak hari ini mereka ada di dalam ruangan itu boleh apa tidak? Boleh dong, karena mereka nggak punya surat kuasa. Mereka tidak punya kuasa bertindak untuk atas nama para tergugat ini dalam perkara nomor 1000/PDTG 2025, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum atau unrahmatic death. Itu bahasa itunya, bahasa kerennya. Gitu ya. Bang, biasanya sebelum sidang dimulai itu kan awal-awal itu pasti kan hakim akan memanggil kedua belah pihak, memperlihatkan negasi masing-masing. Apa saat itu nggak terlihat atau memang abang percaya aja seperti apa, Bang? Jadi kalau dalam pemeriksaan berkas itu kan saya tidak cek juga itu. Tapi ketika masuk dalam proses mediasi, ya, tentu kami akan melihat para pihak ini, ya, apa kapasitasnya masing-masing kuasa hukum ini. Siapa saja yang hadir dalam mediasi ini. Saya cek dalam surat kuasa. Karena apa? Semua orang yang di dalam ruangan mediasi itu harus punya legal standing. Kalau tidak, biasa aja semua orang mengklaim sebagai kuasa hukum, tapi tidak ada surat kuasanya. Begitu. Oke, berarti di awal sidang itu tidak dicek dulu ya, Bang, dari pihak abang atau pihak hakim? Tidak, saya tidak cek. Saya tidak pernah lihat itu surat kuasa itu. Tapi dalam proses mediasi ini, ya, kami lihat, ya, ini surat kuasa istimewa ini yang dihadirkan kok tidak sesuai dengan surat kuasa nomor perkara 1000/PDTG/2005.